aja dan, sesi ini akan direkam sebelumnya, mau infoin itu. Jadi hari ini kita akan, ngebahas soal basic fotografi dari Kak Ricky Rickman. Mungkin dari Kak Ricky Rickman bisa perkenalan dulu Kak sekarang, namanya siapa, domisili di mana, terus kesibukannya apa gitu. Oke oke oke, thank you sebelumnya Ya. Anita. Selamat malam ya semuanya. Nama aku, Ricky Rickman, biasa dipanggil Ricky ataupun Rickman juga. Jadi kayak biasanya anak-anak panggilnya Man gitu ya. Terus kesibukannya sekarang bekerja, sekarang kerjanya di, lebih ke product management di salah satu startup. Terus juga sekarang itu mungkin kesibukan lainnya mungkin lebih banyak kalau hobi ya, ada di fotografi, ada di olahraga juga, terus juga ada main games online sama mungkin, suka nonton juga sih gitu. Nah domisilinya sekarang di Jakarta Pusat gitu, wanita. Oke, thank you. Ini bisa dimulai aja sih sesinya. Oke oke, thank you sebelumnya. Oke suaranya berarti aman ya? Aman. Oke, terima kasih sebelumnya buat waktu dan kesempatannya nih dari Godspace juga Anita juga udah bantu buat jadi hosting. Jadi untuk malam ini saya mau sharing sih, lebih ke sharing aja bukan berarti maksudnya menggurui. Jadi mungkin, apa yang udah sempat saya pelajari tentang foto gitu ya, which is sebenarnya belajarnya juga belum begitu lama, sejak dari 2017. Jadi, apa yang mungkin udah saya pelajarin baik itu ikut workshop, terus coba, hunting dan lain-lain sampai sekarang juga menjadi, part-time photographer, mungkin bisa aku sharing gitu dan kalau misalnya mungkin ada salah kata atau, mungkin dari teman-teman bisa ada masukan juga atau gitu, mungkin kita bisa saling sharing di sini gitu. Jadi, nggak satu arah, jadi harapannya sih bisa dua arah dan teman-teman juga bisa belajar sesuatu gitu, dan aku pun juga bisa belajar sesuatu dari teman-teman. Nah, untuk desired outcome-nya, eee, mungkin dari, sharing ini mungkin dari teman-teman bisa, ngambil foto dengan lebih baik lah ya, gitu, dengan, apa yang udah di-sharing di sini. Terus juga mungkin bisa lebih mengerti tentang hal-hal kecil tentang fotografi. Jadi apapun yang, mungkin bisa membuat fotonya lebih baik atau, gimana cara ngambil foto yang mungkin nggak ngeblur dan lain-lain itu bisa didapat gitu sama teman-teman. Sama mungkin kalau ada yang punya kamera terus kayak sekarang kayak bingung gitu ya, gimana cara pakai kamera terus kayak bisa dibilang nggak ngerti pakai kamera yang baik dan benar, mungkin bisa, dari sini bisa dapat ilmu lah ya gitu, gimana cara pakai kamera yang baik dan benar gitu. Terus, mungkin kalau yang paling basic, kalau mungkin dari teman-teman ada yang udah sempat belajar ini mungkin udah cukup basi lah ya, cuman mungkin, ada di sini teman-teman yang belum pernah mengerti tentang, si triangle exposure ini. Jadi sebutannya triangle exposure ini yang sangat-sangat basic dari foto lah ya. Jadi kan fotografi itu kan sebenarnya lebih ke arah gimana cara kita nge-capture cahaya ya. Nah, di sini itu cara kita menangkap cahaya kalau dari kameranya itu sendiri, itu kita kebagi 3 di sini, di mana itu ada ISO, shutter speed, dan aperture gitu. ISO di sini menggambarkan gimana, sebuah sensor yang ada di kamera itu kayak lebih ke apa, seberapa sensitif gitu si sensornya terhadap cahaya. Shutter speed itu lebih ke seberapa lama sih, bukaan shutter yang kebuka waktu kita buka si sensornya, jadi dia menangkap cahaya lebih lama atau lebih cepat gitu. Itu akan berpengaruh, terang ama cepatnya si, cahaya itu ditangkap sama si sensor gitu. Di sini aperture juga atau mungkin kadang-kadang sebutannya mungkin kalau bahasa Indonesia diafragma gitu ya. Ini lebih ke bukaan si lensanya, itu yang juga berpengaruh gitu di seberapa banyak cahaya yang masuk waktu, eee, diekspos ke dalam si sensor kamera gitu. Itu simpelnya seperti itu. Nah nah ini kan harapannya kalau misalnya sudah mengerti inti, sebisa mungkin mungkin kalau misalnya kita nge-capture, mungkin bisa dihindari untuk auto, tapi nggak dipungkiri juga maksudnya nggak selalu kita harus
dikit-dikit manual gitu, karena kan, ada beberapa, momen yang mungkin better kita capture aja gitu dibanding kita mikir-mikir, ISO-nya apa, shutter-nya apa, aperture-nya berapa, dan lain-lain gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, "Oh udah ngerti ini mendingan dikit-dikit manual," karena itu takes time juga buat ngelakuin setting itu gitu. Nah untuk ISO, jadi ISO itu, skala yang paling simpelnya itu semakin dia kecil, dia semakin, kurang sensitif terhadap cahaya yang diberikan gitu. Jadi misalnya kalau, misalnya ISO-nya 100 gitu ya, biasanya sih mostly semua kamera itu, rata-rata di 100, cuman ada beberapa kamera yang sekarang mungkin udah sampai 50 gitu ya. Jadi dia semakin, kurang sensitif terhadap cahaya gitu bisa dibilang. Cuman kalau nantinya dia semakin besar gitu ya skalanya, misalnya sampai di sini sih skalanya 6400, cuman kalau misalnya di kamera-kamera udah canggih sekarang itu bisa mungkin bisa sampai ratusan ribu gitu ya. Itu, semakin sensitif terhadap cahaya. Nah ini artinya apa? Jadi kalau misalnya, ISO-nya kecil, itu bisa dibilang, kita kalau mau nge-capture, foto, harus dipastikan cahaya yang masuk itu cukup gitu, karena kita memakai ISO yang kecil gitu. Jadi, apa, kalau misalnya kita pakai ISO kecil tapi, cahaya di misalnya di ruangan atau di luar itu ternyata gelap, itu bisa di waktu kita nge-capture nanti fotonya bisa jadi gelap gitu, karena dia kurang sensitif terhadap cahaya gitu, karena cahayanya yang masuk aja sedikit gitu, gimana kita mau nge-capture gambar yang baik gitu. Ini juga dijelaskan di yang kedua juga nih, kalau kedua, jadi dia bakal nge-capture cahaya lebih sedikit gitu kalau ISO-nya kecil gitu. Gimana caranya, terus juga kalau ISO ini nanti, semakin dia kecil, dia akan mendapatkan image yang lebih clear gitu, lebih clean bisa dibilang gitu. Kalau misalnya ISO-nya besar, itu, bisa dibilang nanti akan ada semutnya lah, titik-titiknya gitu. Kalau teman-teman dulu sempat pakai handphone-handphone yang zaman-zaman dulu gitu ya, mungkin kayak N70, kayak handphone-handphone lama, itu kalau kita foto, selfie, dan lain-lain gitu ya, kalau misalnya teman lihat sekarang fotonya, itu pasti banyak bintik-bintiknya. Karena apa? Karena kemungkinan besar dia memakai ISO yang besar buat capture foto, teman-teman waktu ngelakuin selfie atau ngelakuin foto untuk dia bisa dapet si gambarnya gitu. Jadi gambarnya dapet, tapi kompensasinya adalah, si fotonya tersebut akan banyak semutnya gitu, kayak gitu. Jadi ISO simpelnya seperti itu, gitu sih. Nah, oh ya BTW kalau misalnya teman-teman kayak mau ada pertanyaan, feel free untuk langsung, ini aja ya, langsung, ngomong atau nanya langsung, it's okay gitu. Karena kita ini konsepnya sharing jadi sama-sama belajar lah ya. Ini yang ISO, terus yang aperture gitu. Simpelnya sih aperture kalau misalnya teman-teman lihat di sini kalau pernah ngelihat lensa kebuka dan ketutup, itu dia semakin kalau di sini sebutannya dia f per berapa gitu ya. Jadi semakin kecil dia akan semakin terbuka lebih besar gitu. Terbalik jadi kalau misalnya f per berapa di sini bukaannya akan lebih kecil gitu. Di sini akan nanti pengaruhnya di mana gitu. Karena semakin besar di sini, cahaya yang masuk ke dalam si sensor kamera kita itu akan jauh lebih banyak lah ibaratnya gitu. Sementara kalau misalnya bukaannya aja kecil, udah pasti kan semua cahaya yang masuk ke dalam si kamera kita akan jauh lebih sedikit gitu. Terus nanti efeknya apa nih? Cahaya yang lebih besar dan cahaya yang lebih kecil. Sama kayak tadi, gimana cara kita nge-capture si foto kita gitu. Kalau misalnya ternyata kita lagi di tempat yang agak gelap, mungkin better pakai bukaan yang lebih besar gitu. Kalau misalnya tempatnya aja udah terang banget gitu ya, siang hari misalnya, better mungkin bisa pakai cahaya yang lebih kecil gitu. Maksudnya, bukaan yang lebih kecil gitu, karena kan kayak ibaratnya kalau kita silau, mata kita kan juga agak nutup ya, buat, membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Intinya sih seperti itu simpelnya. Terus efeknya apa nih kalau aperture itu bukaannya besar dan bukaannya kecil gitu. Kalau misalnya kita bukaannya semakin kecil, itu nanti dia akan, fokus. Ibaratnya kalau misalnya fokus teman-teman kalau misalnya lihat di foto ini, dia bisa nge-capture kayak keseluruhan foto gitu. Jadi f/22 itu kan berarti kan tadi, apa, bukaan lensanya itu kan sangat kecil. Jadi dia akan ngefokusin ke, semakin lebar lah fokus poinnya gitu.
Nah, semakin dia nanti kecil atau bisa dibilang lensanya besar gitu ya, bukaannya, nanti dia akan fokusnya akan semakin kecil gitu, depth of field-nya kalau kata orang bilang depth of field itu, seberapa besar sih fokusnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman kalau sadar gitu ya, beberapa belakangan ini kan kamera-kamera handphone juga banyak yang bokeh lah ibaratnya, ini kan sebenarnya sebutan lainnya bokeh juga ya. Jadi mereka tuh pakai, f ininya tuh kecil atau bisa dibilang yang bukaannya besar. Jadi fokus ke dalam si objek atau subjek di sini, itu fokusnya hanya ke dia aja gitu. Jadi nanti di belakang-belakangnya ngeblur gitu. Nah, ini musti pikirin lagi sama yang kayak tadi ya, maksudnya kalau misalnya dia besar gitu ya, cahaya yang masuk besar, otomatis, di sini juga si objek atau subjek itu akan lebih fokus ke si objeknya itu doang gitu. Terus nanti akan berpengaruh ke banyak hal lagi gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng, gimana salah satu triangle exposure yang tadi berefek ke, foto kita gitu. Terus efeknya aperture apalagi nih? Nah, kalau yang tadi kan sebenarnya kalau simpelnya kan kalau misalnya foto anjing tadi kan kalau misalnya f-nya besar tadi, itu bisa nge-capture keseluruhan ya. Jadi ini ngaruh juga nih waktu kita nge-capture foto kayak bareng-bareng sama keluarga atau teman-teman yang banyak ibaratnya gitu. Kan kita misalnya ngerasa tempatnya gelap nih, terus kita pakai, eee, f-nya kita gedein biar cahayanya masuk. Nah, itu efeknya apa? Nanti mukanya teman-teman nih ada yang satu mungkin fokus, tapi yang lain nggak fokus gitu. Karena teman-teman ngerasa, "Oh, cahayanya harus masuk banyak, jadi lensanya kita buka sebesar mungkin," gitu. Tapi itu bukan praktek yang bagus juga gitu. Jadi musti dipikirin juga kalau misalnya fotonya itu mengandung banyak subjek dan mungkin teman-teman pengen nge-capture juga nih background-nya, itu jauh lebih baik mungkin pakai f-nya itu yang besar gitu atau bukaannya kecil. Jadi semua fokusnya dapet. Nah, dari situlah peran exposure yang lain juga penting gitu. Jadi karena ini mungkin ininya kecil, mungkin ISO-nya kita musti gedein, jadi mungkin lebih sensitif jadi terhadap cahaya dan, shutter speed-nya juga nanti akan berpengaruh gitu. Jadi balik lagi nanti tergantung gimana kita mau nge-capture si foto yang kita rencanain, gitu. Itu aperture. Nah, ini shutter speed gitu. Kalau shutter speed harusnya lebih simpel ya. Jadi semakin, ini kan 1/2000 detik lah ya. Eee, jadi 1/2000 ini kan semakin cepat gitu. Kita mau nge-capture gimana, kalau misalnya kita mau nge-capture subjek atau objek yang sangat cepat berjalannya, itu mungkin better kita pakai, 1/2000 gitu contohnya di sini kan. Tapi kalau misalnya kita nge-capture pakai 1/3 detik untuk objek yang cepat, misalnya atlet yang lagi lari atau anak kecil yang sering jalan-jalan, itu nanti pasti kemungkinan fotonya akan ngeblur gitu. Jadi balik lagi nanti setiap kita mau nentuin kita mau foto apa, itu yang akan nentuin gimana cara kita melakukan setting si, eee, triangle exposure yang tadi gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin sering lihat gitu ya, ada foto yang waterfall gimana, kok ada ampe halus kayak gini gitu. Nah, itu mereka bisa ngegunain si shutter speed-nya itu bahkan bukan 1/berapa detik, cuman di sini bisa 2,5 detik gitu. Jadi mereka nge-capture si, flow air yang turun ini gitu. Kalau misalnya hanya mau nge-capture biasa aja gitu ya, ini juga sebenarnya udah agak kelihatan nih dia agak turun gitu ya, cuman nggak sehalus yang di foto di kanan gitu. Itu shutter speed. Jadi, tergantung balik lagi teman-teman kalau mau meng-capture, fotonya itu kira-kira mau fotonya kayak gimana gitu. Terus gimana nih kita ngelakuin setup exposure-nya gitu? Karena kan ada 3 hal yang tadi ya gitu. Jadi balik lagi, yang ngebedain sebenarnya fotografer sama tukang foto adalah kalau fotografer itu udah tahu nih, udah ada bayangan di kepala kita, kita mau nge-capture foto itu kira-kira yang kita mau seperti apa gitu. Dari situlah nanti akan dituangkan, ke setting-nya lagi gitu, gimana kita nge-nyeting si kamera itu untuk sesuai dengan visualisasi yang kita bayangkan lah di pikiran kita gitu. Kalau dari ISO kan tergantung sensitivitas terhadap, cahayanya ya gitu. Jadi kalau misalnya semakin tinggi ya
otomatis kameranya juga akan semakin sensitif gitu. Cuman juga di sini akan ngebantu kalau ternyata fotonya udah agak sore gitu, misalnya cahayanya nggak ada, atau mungkin di kamar gitu, di kamar kan cuman ada lampu. Jadi terus juga musti teman-teman inget gitu, sensor yang ada di mata kita sama yang ada di kamera tuh beda gitu. Jadi kalaupun kita pakai ISO-nya berapa, kita ngerasa ini kok cahayanya kayaknya cukup deh. Cuman sensor yang ada di kamera kita itu jauh jauh lebih bisa dibilang quality-nya beda lah ya sama ciptaan Tuhan gitu. Jadi maksudnya kalau di mata kita kita ngerasa ini terang banget gitu. Cuman kalau misalnya di kamera itu pasti kelihatannya akan sangat gelap gitu. Itu si ISO kan. Jadi balik lagi nanti dari tergantung kita mau fotonya foto kayak gimana. Nah ini yang tadi aperture ya, ini sebenarnya summary sih. Jadi kalau misalnya semakin besar cahaya yang masuk ke dalam kamera, which is kalau misalnya dia bukanya besar, berarti nanti akan kemungkinan jadi efek bokeh yang tadi gitu. Kalau misalnya bukaannya kecil, berarti kita mau nge-capture keseluruhan, misalnya paling sering sih kalau pakai aperture kecil itu yang tadi ya, grup foto sama foto-foto misalnya pemandangan gitu, kita kan pengen nge-capture pemandangan keseluruhan gitu, jangan sampai ada yang nggak fokus gitu, itu biasanya aperture gitu. Kalau shutter speed biasanya tergantung nih objeknya cepat atau enggak gitu, kita kan misalnya mau foto-foto wildlife atau mungkin street foto juga kadang-kadang butuh shutter speed yang cepat, karena kan kita mungkin ngelihat gerakan sesuatu, kita pengen capture itu, kita biasanya utamain shutter speed-nya gede, nanti yang lain dikompensasi gitu. Yang penting momennya dapet, shutter speed-nya itu tinggi gitu. Biasanya seperti itu, kayak gitu. Dari sini dulu mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Atau mungkin bisa lanjut? Mungkin dari teman-teman mau nanya Mhm. atau lanjut lanjut dulu aja kali, Kak? Oke oke oke. Nah, terus yang kayak tadi ya, eee, sebenarnya nggak ada settingan yang bener-bener baik itu harus seperti ini dan yang jelek itu kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di yang kanan ini, itu kita bisa ngasilin foto yang hampir mirip gitu, cuman dengan settingan yang sangat berbeda di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di yang kanan, misalnya di sini ISO-nya 50 yang foto yang di atas, dia memakai f3,5 dengan, settingan shutter speed-nya itu 1/30. Terus yang bawah juga bisa didapat dengan ISO yang tinggi di sini, ISO 12800, f-nya sama, tapi shutter speed-nya jauh lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, eee, diperhatiin lebih detail, mungkin nggak tahu ya kelihatan atau nggak, di sini tuh ada semacam titik-titik lah gitu. Jadi secara quality sebenarnya bagusan yang atas gitu, tapi apakah menghasilkan gambar yang sama atau foto yang sama, bisa dibilang ya mirip-mirip lah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, "Oh ini setting-an lu nggak oke," atau gimana, jadi baik lagi sebenarnya tergantung kita melakukan visualisasinya sih, mau mau nge-capture si fotonya itu seperti apa. Karena, eee, sebenarnya ini 2 bisa dibilang ya udah bagus sih gitu. Jadi kita bisa nge-capture foto yang sama gitu. Misalnya ISO-nya kecil ya otomatis shutter speed-nya mungkin kita lambatin atau gimana gitu kan. Kalau di sini ISO-nya sangat tinggi, dia sensitivitasnya sangat tinggi gitu ya, ya kita terpaksa cepetin, jangan sampai kita buka terlalu lama, otomatis nanti fotonya, putih semua gitu karena exposure-nya terlalu tinggi, gitu. Kayak gitu simpelnya. Nah ini mungkin sedikit kuis simpel kali ya. Setelah kita udah belajar yang tadi, ini kalau kalau foto kayak gini, kira-kira settingannya kayak gimana gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa volunteer jawab nggak? Oh, boleh deh, Kak. Oh iya, silakan. Iya, ini dia aperturnya kecil ya. Mungkin kalau ngelihat kayak gini, Mhm, F-nya 2,8 gitu kali ya. mhm mhm, Habis itu shutter speed-nya cepet ya ini. Mungkin 8.000 gitu ya. mhm mhm. Mungkin ISO-nya diikutin aja auto karena siang mungkin dia bisa dapat di 1.000 gitu kali ya. Oke oke oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain gitu sebelum kita coba bahas? Thank you Mas ya tadi. Mas siapa tadi? Yo, Ian Mas Riki. Oke, Mas Ian, thank you Mas Ian. Oke, jadi
karena nggak ada yang jawab juga mungkin. Jadi sebenarnya kalau di sini udah bener banget nih dari Mas Ian yang tadi. Cuma mungkin low ISO atau high ISO juga baik lagi ya, tergantung. Karena ini aku sih tadi anggapannya karena ini siang bolong ya. Cuman mungkin kalau misalnya dia agak sore juga sebenarnya nggak bisa dipungkiri tadi bisa juga high ISO gitu. Jadi di sini udah benar ya tadi aperture-nya itu besar karena dia kalau misalnya dilihat objeknya itu udah ke isolasi banget lah. Kita fokusnya hanya ke tupainya aja, belakangnya udah ngeblur gitu ya. Terus shutter speed-nya tinggi kenapa? Karena ya basically si tupai kan sangat cepat gitu. Gimana kita nge-capture si momen tupai ini gitu. Gitu. Oke, thank you ya Mas Ian. Ini oke banget nih. Yuk Mas Riki. Nah, another things yang mungkin kadang kita nggak tahu gitu ya, dan mungkin menurut aku juga lumayan penting nih, si focal length gitu. Kalau teman-teman biasa punya kamera dapet, lensa kit gitu ya, biasanya tuh ada tulisan 18 sampai 55 paling basic, 18 sampai 55 milimeter. Nah itu namanya focal length ya. Jadi focal length itu jarak lensa sama ke sensor. Itu yang akan nentuin seberapa deket nanti waktu kita ngelakuin foto. Semakin tinggi focal length-nya, otomatis objek yang kita bisa lihat dari, viewfinder kita atau yang biasa kita ngintip gitu ya, itu akan semakin dekat gitu. Jadi semakin dia pendek, itu focal length-nya nanti dia akan semakin lebar. Ibaratnya kalau kalau istilah lainnya wide lens gitu, lensa yang bisa nge-capture lumayan besar gitu. Itu si focal length ya. Terus hubungannya apa nih focal length sama gimana kita melakukan fotografi. Nah, itu lumayan penting di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya pakai foto kamera gitu ya, foto kamera handphone itu biasanya focal length-nya itu dia bisa dibilang agak wide gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman foto di sini, itu akan terlihat mukanya agak aneh gitu kalau misalnya foto. Jadi ibaratnya mukanya itu nggak sesuai dengan aslinya gitu, kalau di foto kayak gimana, aslinya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya, teman-teman lihat di sini, bisa dibilang semakin tinggi gitu ya, si, focal length-nya, itu wajahnya bisa dibilang udah agak normal lah di 50 atau di 85 di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai focal length yang rendah gitu ya, kita terus fotonya agak dari deket biar bisa dibilang kayak nge-zoom in gitu ya, itu nanti wajahnya agak aneh gitu, karena kelihatannya agak cekung lah ibaratnya gitu. Di situ salah satu important things lah buat si focal length itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau nge-capture, manusia gitu ya atau portrait foto biasanya, itu mungkin, better-nya start-nya udah kalau misalnya yang kamera-kamera APS-C atau yang mirrorless mungkin bisa start di 35. Cuman kalau misalnya foto-foto kamera yang, full sensor gitu ya atau Canon, Nikon gitu biasanya atau DSLR kita bisa bilang full frame itu bisa ngambil mungkin di 50 sampai, 200 atau 85 lah minimal gitu. Itulah kenapa biasanya kalau kita mau coba terjun di dunia foto, terlebih foto yang portrait atau yang lebih ke manusia, disarankan sebenarnya fotonya itu udah punya lensa yang bisa memadai untuk minimal 35 sampai si 85. Untuk apa? Untuk waktu kita foto, objeknya itu jelas gitu dan nggak berubah lah wajahnya. Kalau ini kan kalau yang pertama kan jadi agak aneh lah ibaratnya gitu. Gitu si focal length. Terus masalah komposisi nih gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngelakuin foto kan, kalau tadi yang aku lihat kan di channel juga kan tim yang paling sering itu kan tim apa, yang penting bagus gitu, yang penting kelihatannya enak gitu. Nah, terus gimana nih kita caranya buat nge-capture foto yang mungkin enak dilihat gitu. Salah satunya kan sebenarnya ada ilmunya lah namanya si composition ini gitu. Gimana kita ngakuin eh melakukan placement subjek sama background itu di dalam foto gimana caranya biar kelihatannya enak nih, biar enak dilihat lah ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya komposisi yang bagus itu nggak perlu kamera yang bagus gitu, nggak perlu yang kayak detail-detail tadi juga. Kalau memang kita ngakuin fotonya oke gitu, gimana kita melakukan komposisi, bahkan kita pakai kamera jadul pun itu mungkin fotonya enak dilihat gitu.
si composition itu lumayan penting di sini. Nah, di sini mungkin aku bakal share sedikit beberapa composition eee, yang sempat aku pelajarin dan mungkin ada beberapa yang aku juga ngambil dari internet gitu ya. Paling simpel sih, ini namanya rule of thirds ya. Jadi biasanya, waktu kita ngelakuin foto di kamera itu ada beberapa settingan, kamera HP juga biasanya kadang ada ya, di kamera-kamera normal juga biasanya ada. Jadi kita menempatkan objek itu biasanya di salah satu titik di sini nih gitu. Jadi seakan-akan nanti kita akan melihat si objek tersebut lebih apa ya, bisa dibilang kalau dari riset-risetnya, itu mata kita akan langsung tertuju ke sini gitu, ngelihat objeknya dari si foto ini gitu. Jadi yang paling simple, si composition mungkin gimana cara kita menempatkan salah satu, objek gitu ya, atau subjek itu di foto kita, di sisi-sisi yang, eee, bisa dibilang berapa ya namanya ini, bertabrakan di sinilah gitu, atau di sini bebas gitu. Jadi ini rule of third gitu. Ini paling paling simpelnya gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau foto dibanding hanya di tengah doang atau kita kita bingung gitu naruhnya di mana, mungkin bisa juga ditaruh di sini gitu. Ini sebagai salah satu simple composition. Nah, ini juga tadi kalau misalnya kita belajar yang dari rule of thirds, sebenarnya nggak cuman dari foto doang gitu, bahkan di film-film pun itu mereka banyak juga mereka pakai si, komposisi rule of thirds ini gitu. Kalau misalnya dilihat di sini kan si Joker ditempatkan di sini, terus juga ini kalau misalnya kita bagi juga dia rule of thirds juga ya, sama yang di bawah ini gitu. Gimana kita nempatin si, subjek atau objek itu di, masing-masing titik inilah gitu. Jadi ini salah satu hal simple untuk kita ngelakuin komposisi, gimana caranya buat, eee, membuat foto kita enak dilihat atau gampang lah untuk dicerna sama, audiens kita gitu. Terus yang kedua mungkin komposisi yang mungkin gampang juga, ini leading lens. Jadi, jadi kan mata kita itu waktu ngeliat foto itu kan kita bisa dibilang nggak tahu ya mau ngarah kemana gitu. Jadi kita ngebantu audiens kita buat ngarahin nih, yang mau kita kasih tahu ke audiens itu foto kita tentang apa sih gitu. Jadi kita cara kita ngasih tahu itu kita pakai objek atau mungkin di sini background juga ya, dari foto kita untuk ngarahin apa sih yang kita mau capture gitu. Kalau misalnya dilihat di sini kan leading lens-nya ini kan udah ada nih kalau misalnya paling simpel kayak di stasiun MRT kali ya di sini. Jadi ada garis di mana kita menunjukkan bahwa kita nunjukin si, objek yang mau kita foto, which is si orang-orang ini gitu. Jadi si leading lens itu ngebantu mata si audience atau orang-orang yang ngelihat foto-foto Instagram kita lah ya ibaratnya, itu ngelihat, oh yang mau dikasih tahu sama si fotografer ini tuh apa gitu. Kalau yang foto kedua ini kan kayak ibaratnya kan ngeliatin, oh ini ada orang di sini gitu. Nah di sini juga leading lens-nya itu gimana caranya si foto itu memberikan arahan, "Oh lihat loh ke sini loh, ini yang aku kasih tahu loh, ini objek yang aku mau kasih tahu ke kamu," gitu. Ibaratnya kayak gitu. Sama juga di kayak foto ketiga, ada leading lens yang ngebantu untuk, ngarahin mata kita, ini sebenarnya maunya ngarahnya kemana sih gitu. Jadi leading lens ini ngebantu buat mata kita, pertama kali ngeliat foto, itu apa yang mau kita tuju gitu. Jadi ini salah satu komposisi yang mungkin mudah lah buat kita. Ini kan paling banyak gitu kejadian di mana-mana ada gitu. Jadi bisa kita manfaatin nih leading lens yang ada di sekitar kalau kita waktu ngelakuin foto. Nah, terus, leading lens ini juga nggak selalu mesti harus pakai apa, area sekitar gitu. Kalau misalnya kita foto-foto yang kayak food photography itu juga kita bisa pakai leading lens gitu. Ini kan kita ngebuat semacam leading lens gitu ya dari strawberry sama si coklat untuk ngarahin si coklat strawberry ini gitu. Jadi leading lens itu nggak selalu kita harus ngelihat, oh nih ada apa, tapi nggak ada leading lens-nya nih gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita pakai gitu. Di sini di mana kalau, fotografi kan mungkin banyak kan concepting ya. Jadi bisa bisa juga gitu si komposisi leading lens ini dipakai untuk food fotografi atau fotografi yang hal-hal lain gitu, gitu. Terus yang ketiga nih, patterns. Ini juga yang paling simpel sih.
kalau misalnya ada banyak, suatu objek gitu ya yang terus berulang, itu paling gampang lah untuk mata kita ngelihatnya enak banget gitu. Kalau misalnya di sini kan ngelihat ini objeknya berulang gitu, gimana kita foto berulang kali kan sesimpel itu juga udah enak gitu dilihat mata gitu. Di sini juga Fusami Inari gitu ya, di Jepang kita bisa ngelihat ini, Thousand Gates lah kalau kata orang. Ini berkali-kali gitu ya, banyak banget objeknya, ini kan udah patterns banget gitu, ini mungkin sekali foto juga orang ngeliatnya enak gitu, sama ini foto makanan gitu ya, mungkin makanannya enak juga nih gitu, dari gimana di settingnya ini apa, dari warna juga kan enak banget buat kita ngeliatnya. Ini pattern juga salah satu hal yang paling simpel gitu, kalau misalnya ngeliat, patterns itu gampang lah buat kita foto gimana caranya kita mencocokkan buat kita nge-capture gambarnya enak dilihat. Terus komposisi lain juga simetris ya gitu. Ini juga hal yang mungkin banyakan bisa dibilang fotonya untuk foto-foto arsitektur kali ya. Jadi gimana kita nge-capture foto sesimetris mungkin gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ngeliatnya juga enak gitu. Kalau di sini kan kita pakai subjek di sini dan di sini juga bisa dibilang ada leading lens-nya juga lah buat ngarahin si subjek di tengah gitu. Tapi yang kiri kanannya kita lihat semuanya seakan-akan simetris semua nih. Jadi ini gabungan dari beberapa komposisi juga untuk foto yang di tengah ini gitu. Yang ketiga simple kayak tadi, ini leading lens juga ada. Terus juga secara ini juga simetris ya, semuanya terlihat sama gitu, kiri kanannya semua sama. Ini juga komposisi yang bisa dibilang, teman-teman bisa capture gitu kalau misalnya ngelihat sesuatu yang simetris gitu ya, itu udah pasti dari segi mata udah pasti enak dilihat lah gitu. Nah, itu tadi yang komposisi-komposisi gitu ya. Terus ini mungkin aku share sedikit tentang tips and trick gitu ya. Jadi selama selama aku belajar foto gitu dan, so far yang aku dapetin beberapa hal gitu ya, gimana caranya kita sebenarnya tips and trick ini mungkin akan berguna juga nih kalau teman-teman ngambil foto gitu. Ini kan sekarang dunianya udah digital ya, dan kamera juga sebenarnya, punya memori lumayan banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya foto, ya it's okay untuk ngambil foto sebanyak mungkin gitu, dibanding kita ngambil foto dikit, apalagi kalau kita fotoin klien ya. Kita foto terus ternyata matanya ada yang merem, itu aku kejadian juga beberapa kali. Jadi ujung-ujungnya mesti aku Photoshop gitu. Jadi sebisa mungkin fotonya sebanyak mungkin lah gitu. Jangan sampai ini kalau lihat di kanan ini kan ada yang merem, ada yang ngelihatnya nggak tahu kemana gitu kan. Itu biasa sering terjadi kalau kita foto grup foto lah ya. Jadi teman-teman juga kalau misalnya foto yang gitu mesti agak aware gitu waktu habis ngambil foto, ini udah oke belum ya, ini udah oke belum ya, ada yang meleng atau enggak gitu, itu kan nggak enak gitu. Apalagi kalau teman-teman ngakuin fotonya foto klien gitu, teman kalau misalnya foto teman mungkin masih oke gitu jadi bercandaan, cuman kalau misalnya foto-foto hal yang penting kayak foto nikahan, foto apa, agak sangat disayangkan kalau misalnya kita foto ternyata ada foto yang, merem, ngelihat nggak jelas dan lain-lain gitu. Ini ada beberapa tipsnya juga gitu. Jadi semakin banyak, scene-nya itu berubah, semakin banyak foto yang mesti kita ambil gitu. Terus semakin penting yang kayak tadi ya, semakin penting kayak contoh foto-foto wedding atau foto hal yang mungkin kejadiannya sangat jarang dalam hidup kita, itu sebisa mungkin ngambil fotonya sebanyak mungkin gitu. Sama yang terakhir the more people, which is kalau misalnya grup foto better ngambil sebanyak-banyaknya gitu, jangan sampai kita menyesal gitu waktu kita mau ngedit gitu, terutama kalau misalnya kita jadikan ini sebagai profesi, pas ngeliat, "Loh kok ini fotonya ada yang nggak oke," gitu, either itu ngeblur, ini kan kesalahannya kesalahan dari si subjeknya ya, kadang itu juga bisa juga dari kitanya, ternyata waktu kita foto ngeblur gitu, atau ada yang ke-crop dan lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin foto yang banyak aja gitu, karena ini kan udah digital gitu, kecuali zaman dulu nih, di mana masih zaman foto-foto film gitu. Jadi kalau foto film kan lumayan, penting lah sekali capture aja itu kan udah pasti udah nggak bisa diulang gitu, dan sangat, limited resource-nya gitu kalau yang zaman dulu. Kalau sekarang ya it's okay lah untuk ambil lebih banyak. Itu yang pertama.
Terus kalau foto mungkin bisa ngambil, beda-beda angle nih gitu. Kadang kan kita ngefokusin foto satu subjek gitu atau objek, kayak fotonya dari situ doang gitu. Mungkin teman-teman bisa explore gitu, gimana, oh kayaknya foto dari sini oke, atau foto gimana gitu. Di-explore aja gitu, untuk foto dari beberapa titik yang menurut teman-teman kayaknya pengen coba sini gitu. Karena memang fokusnya kan mungkin lagi belajar foto, jadi cobain aja terus gitu, gimana cara ngambil si foto itu gitu. Jadi jangan pernah takut buat explore gitu. Karena tiap angle mungkin hasil fotonya beda-beda juga gitu. Terus, yang kedua juga terkait cahaya ya, karena cahaya kan lumayan penting terhadap si, foto ini gitu. Jadi begitu ngeliat, oh nih cahayanya dari arah mana gitu, it's better ngambil fotonya dari mana itu juga penting gitu. Jangan sampai kita foto, biasanya nih kejadian kan kita ngelakuin foto nggak taunya, eee, mukanya gelap gitu karena cahayanya dari belakang. Jangan sampai kayak gitu. Jadi musti aware juga nih terhadap si cahayanya itu sebenarnya datangnya dari mana gitu. Jangan sampai kita foto, tapi ternyata jadinya ujungnya gelap gitu dan jadi nggak oke, ibaratnya seperti itu. Itu yang si tips and trick yang kedua. Terus kalau yang ketiga mungkin lebih banyak gimana cara kita maksimalin kamera kita sih. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, kayaknya kamera gue jelek nih, yang sekarang gue pengen upgrade biar fotonya lebih bagus." Nggak gitu teman-teman. Jadi even kita pakai kamera yang, sejelek mungkin bahkan, kalau yang paling sekarang mah kamera handphone sebenarnya udah sangat-sangat oke kok gitu. Jadi pelajarin aja gitu, dari hal yang paling kecil gitu, jangan buru-buru dikit-dikit upgrade kamera atau upgrade sesuatu, yang penting kita pelajarin dulu apa yang kita punya, maksimalin apa yang kita punya gitu ya, nanti dari situ bertahap mungkin kalau misalnya mentok pelajarannya terhadap kamera yang udah kita punya di situ, mungkin emang pengen belajar lagi it's okay gitu, cuman ya sebisa mungkin kalau kita udah punya kamera, ya maksimalin aja dari kamera situ gitu. Karena bahkan kamera yang, SLR aja itu fungsinya sangat-sangat banyak gitu, sebelum kita ngelakuin upgrade kamera, ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Kayak hal-hal simpel gitu, gimana ngelakuin autofocus, shutter-nya bisa continuous, bisa compensation exposure, ISO shutter speed-nya sama aperture-nya dimahirkan dulu gitu, terus kamera timer simple gitu. Jadi hal-hal tentang kamera sebisa mungkin mungkin teman-teman bisa pelajarin dulu gitu, jangan sampai dikit-dikit, "Ini kameranya bagus," fotonya nggak akan bisa lebih bagus juga sih. Jadi yang paling penting gimana kita cara pakai kameranya gitu. Terus ini lighting ya gitu, ini sebenarnya juga lumayan hal kecil gitu ya, yang kadang-kadang kita lupa gitu. Jadi sebenarnya, cahaya yang, apa sih, bisa dibilang jatuh ke ini kalau di sini kan jatuh ke wajah ya. Cuman intinya sih jatuh ke subjek atau objek yang kita mau foto itu akan ngaruh terhadap mood ibaratnya, eee, gimana si subjek itu akan impact ke dalam foto yang akhirnya kita capture tadi gitu. Kalau dilihat di sini, foto yang di sini itu kelihatannya, kayak foto-foto film hantu lah gitu ya. Di mana kan kelihatannya kalau cahaya dari bawah tuh identik kayak film-film Susana gitu kali ya. Jadi musti agak hati-hati gitu. Jadi setiap kita foto mungkin kita lihat dulu nih cahayanya di mana. Atau kalau misalnya teman-teman udah bisa punya, artificial cahaya gitu ya, punya lighting tambahan, itu bisa diarahin dulu gitu, cahaya yang baik itu sebenarnya dari mana gitu. Jangan sampai kita foto asal foto, mukanya kayak hantu semua gitu kan. Itu sangat-sangat berpengaruh nih, eee, di mana letak jatuhnya si cahaya dan shadow gitu ya, itu ngaruh ke si mood terhadap foto kita gitu, gimana kita menempatkan si cahaya tersebut gitu. Nah ini yang paling simpel sih kalau teman-teman, golden hours ya, ini juga salah satu tips and trick juga sih kalau misalnya teman-teman foto di golden hours itu harusnya sekitar jam 5 sampai jam 6 sore sih. Itu biasanya sih jarang dapat foto jelek ya, maksudnya karena cahayanya sangat-sangat oke gitu di jam segitu. Jadi baik itu fotonya mau coba foto siluet, foto,
yang langsung direct pun ke wajah harusnya nggak sesilau itu. Karena kalau misalnya foto jam 12 itu cahayanya sangat-sangat terik gitu. Jadi kadang ke wajah malah jadi nggak oke gitu. Jadi si golden hours ini jam 5 sampai jam 6 sore biasanya cahayanya sangat soft gitu. Jadi kalau teman-teman ngelakuin foto itu biasanya sih jatuh ke wajah bagus biasanya. Jadi ini salah satu tips and trick juga kalau misalnya mau foto di golden hours tuh itu salah satu tips and trick juga. Nah, ngambil foto di jam-jam segitu tuh biasanya oke lah gitu. Nah, ini yang tadi sempat aku jelasin juga di awal gitu. Jadi kadang kan kita mungkin udah sempat belajar yang tadi ya, ISO dan lain-lain, terus ujung-ujungnya malah mikirin itu, terus momennya hilang gitu. Jadi kadang mesti tahu juga nih kapan kita memang mau melakukan apa, setting-setting foto tadi, kapan juga kita, mungkin, "Oh ya udah nih gue foto aja dibanding momennya hilang," gitu. Jadi ada hal yang memang ya it's okay gitu kalau kita mau ngelakuin auto gitu, nggak masalah juga. Karena mungkin ada hal-hal yang penting juga yang kayak tadi kan, terkait komposisi gitu. Komposisi kan juga nggak berpengaruh nih sebenarnya, walaupun ada ngaruhnya juga ISO dan lain-lain, cuma kalau di-autoin kan mungkin udah pinter lah ya kamera zaman sekarang gitu. Jadi kita nempatin komposisinya udah oke, orang juga nggak akan nanya, "Ini ISO-nya berapa?" dan lain-lain gitu, karena secara komposisi udah sangat bagus gitu, buat apa lagi kita nanyain hal-hal kayak gitu, gitu. Kalau untuk foto-foto, kita gitu. Jadi, mungkin langsung dicobain aja gitu, dilakuin foto-foto aja, jadi jangan terlalu fokus, ini settingnya harus gimana gitu. Karena ya setting yang kayak tadi aku bilang juga bisa beda-beda dan hasilnya pun tergantung teman-teman gimana gitu. Jadi kalau emang ragu, pengen coba foto aja dan emang momennya tepat ya foto aja gitu. Tuh yang soal gear sama settings ya, gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang misalnya kepikiran kayaknya pengen mulai ke dunia fotografi gitu ya, atau mau belajar, baik itu belajar atau mau coba seriusin ke arah karir, itu mungkin teman-teman mesti tahu juga kamera yang memang teman-teman butuhkan itu apa gitu. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe kamera zaman sekarang lah ya. Ada DSLR, mirrorless, compact digital, film kamera, ada action kamera juga, 360, ada smartphone juga, itu kamera mah medium format gitu. Nah, ini balik lagi nanti ke kebutuhannya teman-teman kayak gimana gitu. Kalau SLR yang kita tahu mungkin kamera-kamera kayak Canon, Nikon gitu ya. Ini biasanya lebih berat sih dipegangnya. Jadi kalau misalnya kalau buat kamera yang kayak jalan-jalan sebenarnya aku nggak nyaranin bawa SLR sih. Karena ujung-ujungnya sakit pundak gitu kita kalau jalan-jalan pakai kamera-kamera SLR gitu. Mirrorless di sini, jauh lebih ringan lah ya dibanding SLR. Mungkin bisa jadi opsi kedua kalau misalnya mau jalan-jalan gitu. Tapi ini juga bisa dibilang banyak banget, fotografer zaman sekarang pakai mirrorless. Jadi ini juga bisa go profesional untuk pakai mirrorless gitu. Jadi, it's okay gitu untuk pakai mirrorless. Ada kamera compact, kalau aku sih saranin kalau buat jalan-jalan mungkin kamera ini enak sih gitu, nggak terlalu banyak yang di-setting, ringan gitu. Terus juga nggak gonta-ganti lensa dan lain-lain, ini sangat, kompatibel gitu, maksudnya bisa di-zoom in, bisa di-zoom out gitu ya. Jadi sangat enak lah kalau compact buat jalan-jalan sebenarnya. Kamera film zaman-zaman sekarang nih, anak zaman sekarang nih, biasanya suka pakai foto-foto yang vintage, cuman ini agak banyak effortnya ya. Jadi musti beli filmnya, musti dicuci, walaupun sekarang teknologinya juga udah semakin canggih ya, jadi nyuci juga jauh lebih cepat dibanding zaman dulu. Cuman ini kalau misalnya teman-teman mau belajar film kamera juga silahkan, nggak masalah, mau dapat yang lebih estetik mungkin ya. Tuh, terus action cam, kalau teman-teman yang suka yang jalan-jalan, terus pengen capture, eee, entah itu di bawah air, entah itu, eee, point of view langsung, misalnya lagi daki gunung atau apa, mungkin action cam lebih cocok gitu untuk dapetin apa yang teman-teman mau gitu. 360 mungkin mirip-mirip action cam, tapi ini juga sebenarnya bisa banyak hal lah gitu, karena ini kan nge-capture sekeliling kita gitu ya. Jadi kalau misalnya nge-vlog pengen dapetin semuanya, mungkin salah satu kamera yang bisa di-consider 360 juga lumayan oke.
Terus smartphone di sini, smartphone sebenarnya zaman sekarang udah sangat-sangat canggih ya. Jadi bahkan kalau aku sempat lihat kayaknya ada beberapa fotografer yang cuman pakai smartphone doang untuk ngelakuin foto-foto, eee, komersialnya mereka gitu, kayak foto-food fotografi, even pakai smartphone udah sangat cukup gitu buat mereka. Jadi jangan dianggap remeh juga nih smartphone kamera gitu. Instant kamera nih ya, kalau ini sih biasanya sih buat foto-foto ini ya, eee, baik itu jalan-jalan atau mungkin nge-capture langsung pengen di-print langsung lah gitu. Terus medium format mungkin lebih banyak film atau sinematografi kali ya. Jadi ini, agak beda sama SLR, cuman bisa dipakai profesional ya bisa juga untuk foto-foto banyak banget yang pakai. Kalau nggak salah Gading Martin juga kayak pakai Hasselblad buat foto-fotonya dia, gitu. Nah, balik lagi untuk milih kamera, sebenarnya ya tipsnya dari teman-teman butuhnya apa gitu, balik lagi ke kebutuhan gitu, jangan sampai kita kalap beli sesuatu yang kita nggak butuhin gitu. Jadi kalau misalnya emang mau belajar fokus ke foto apa, mungkin ya udah di kamera-kamera yang contoh-contohnya kayak tadi gitu. Terus mungkin image quality-nya, apakah image quality-nya cukup buat teman-teman, eee, capture hal-hal yang teman-teman mau capture gitu. Terus yang ketiga size, apakah, eee, karena ini lumayan penting sih besar atau kecilnya kamera gitu. Kayak tadi aku bilang kalau misalnya sebenarnya kebutuhannya jalan-jalan gitu ya, ya enakan sebenarnya jangan pakai kamera gede-gede karena sangat capek sih, karena pengalaman aku bawa kamera gede itu ujung-ujungnya sakit punggung atau sakit leher gitu karena kita gantung-gantung terus gitu. Sama terakhir budget sih, eee, ya penting lah ya maksudnya budget kita seberapa, yang kita butuhkan apa, kalau memang udah cukup segitu ya udah gitu, jangan kita lebih-lebihin terus lah si budgetnya gitu. Karena yang kayak tadi sebenarnya nggak semakin bagus maksudnya kamera tuh ya baik lagi ke penggunanya gitu, di balik layarnya, siapa yang foto. Karena kamera sebagus apapun kalau kitanya nggak ngerti atau nggak bisa nge-capture-nya ya sama aja bohong gitu. Gitu. Nah ini beberapa portfolio aku sih, maksudnya sharing aja gitu ya. Pre-wedding, maternity, simple-simple sih. Nah, ini cuman foto-foto yang bisa dibilang street foto lah ya, gitu. Gitu sih, Nita. Kayaknya cukup kali ya. Oke, thank you Kak Riki udah present basic-basic fotografi gitu. Sebelumnya kita ini sih baru pernah sharing pengalaman dari teman-teman, belum ada yang pernah jelasin sedetail ini. Dan aku juga baru tahu yang apa ya, tips, mungkin ini salah satu tips dari Kak Riki yang sangat aku butuhkan saat ini. Yang Apa apa sih bagian yang kalau misalnya kita mau foto orang, Mhm. foto grup itu bukaannya harus yang kecil, biar Iya, semuanya ini ya. ter-capture. Itu iya, Iya, iya. Ini akhirnya juga aku tapi apa, mhm. kenapa Kak? Iya gimana gimana tadi? Enggak sih, itu aja. Mhm, Kalau mhm. mungkin dari Iya. teman-teman ada yang mau nanya kah? Di sini boleh di-unmute. Tadi kayaknya Titi mau nanya ya? Oke, hai Kak Riki. Halo halo. Aku mau tanya sekalian sharing nih. Oh iya Jadi silakan. uh, sekitar tahun 2017-2018 aku tuh suka banget sama yang namanya fotografi. Punya kamera juga. Kamera aku Mhm, itu DSLR Canon, masih yang 4 digit begitu. oke. Mhm. Terus aku coba nih iseng ikut lomba di Surabaya Carnival. Jadi Mhm di sana mhm. itu lagi ngadain lomba fotografi, udah kan? Mhm Ikut mhm. di sana. Ah, udah nih ambil foto nih sebagus mungkin, sejelas mungkin gitu kan. Iya iya. Ibaratnya seaktif mungkin lah hasil fotonya. Mhm. Tapi ternyata yang menang
itu fotonya blur. Oke. Aku bingung aku gini kayak, kok yang dimenangin kok foto yang blur ya waktu itu? Foto Oke. yang emang di setting blur gitu loh, Kak. Oke. Itu Oke. fotonya tuh waktu itu ada di fotonya yang menang ya. Itu Mm-mm. orang lagi naik wahana, apa sih yang namanya? Yang di kursi terus yang muter-muter Oh, kayak kayak di kayak kayak di ayunan Dufan gitu. gitu atau Iya, gimana? kayak gitu. Mhm, Nah, mhm. tapi tuh hasil fotonya tuh blur gitu. Itu yang dapat juara 1. Hampir Hmm. semua orang yang pesertanya itu juga kaget, kok dia ya yang juara ya? Karena fotonya itu blur gitu loh, nggak jelas dan apa ya kalau dilihat tuh juga nggak begitu jelas juga ini objeknya Iya, kayak iya. gitu. Kok dibilangin? Nah, terus aku lihat-lihat lagi teman-temanku yang ikut lomba fotografi. Mhm. Itu fotonya bagus-bagus gitu, fotonya bagus-bagus, fotonya jelas, terus apa namanya kayak presisinya itu agak antara objek satu sama objek lainnya juga bagus. Dia juga menang di situ. Apakah kalau ikut lomba fotografi gitu juga kita mesti lihat jurinya ya? Kalau Kayak gitu. menurut aku sih, ya udah pasti sih, karena kan otomatis sebenarnya foto ini kan bisa dibilang subjektif ya, nggak ada kayak penilaian, "Oh ini harus seperti ini," yang kayak tadi aku bilang, bahkan nggak ada yang bisa dibilang foto ini yang misalnya aku bilang foto ini bagus, yang lain juga belum tentu bilang foto ini bagus. Jadi menurut aku, foto tuh pasti bisa dibilang subjektif sih, baik lagi. Terus sama gimana cara kita memvisualisasikan apa yang kita mau kasih ini ke si juri tersebut gitu, baik lagi yang kayak tadi, ke audience. Sama si temanya sih, baik lagi yang tema tema foto yang apa, di Selenggarakan. dilombakan, ya betul. Apakah foto kita emang udah mengandung si tema tersebut dan mungkin sesuai dengan orang yang, ngelihat foto kita atau enggak gitu. Kayak foto kita udah berbicara nggak sih ke si audiens kita gitu. Tapi ya balik lagi aku juga sebenarnya nggak tahu banget nih karena aku juga belum pernah menjuri, foto-foto ya. Jadi ya baik lagi sih, karena kadang-kadang kan kita nggak tahu ya si jurinya itu gimana. Bisa jadi jurinya mungkin, menangin orang tertentu, itu kalau negatif thought ya. Tapi kalau emang ternyata jurinya ngelihat sesuatu yang emang kita mungkin secara awam nggak lihat gitu, kadang, oh ternyata mungkin, si juri ngelihat foto ini berbeda dibanding foto-foto yang lain, itu juga kita kan nggak tahu gitu. Oke, sama mau tanya gini Kak, kalau menurut Kakak nih, seperti website-website yang menjual foto nih, aku kan juga banyak banget koleksi-koleksi foto kan nih. Mhm, mhm. Biasanya tuh kalau kalau diajak teman-teman pergi jalan gitu, aku suka foto-foto Mhm, apa mhm. wisata kayak gitu-gitu. Aku lebih suka foto-foto alam atau bangunan sih daripada orang ya. Nah, kalau foto-foto yang dijual di website itu gimana nih Kak menurut Kakak? It's worth it Itu kalau atau gimana? misalnya kamu tekunin sebenarnya worth it banget sih. Karena itu kalau nggak salah aku lupa deh websitenya apa ya namanya. Cuman itu kayak foto-foto simpel ya, kadang kayak foto tisu, foto, tentang toilet, atau hal-hal yang kecil yang mungkin karena kadang-kadang orang butuh gitu, baik itu mereka waktu ngedesain sesuatu, misalnya bikin presentasi, misalnya bikin, apa, foto-foto desain terkait poster atau apa, mereka mungkin pengen cari foto pisang gitu ya, kamu fotoin foto pisang, kalau misalnya mereka nyari dan ternyata mereka beli foto kamu itu lumayan gitu. Jadi itu juga salah satu strategi buat monetizing juga sih. Jadi selain fotografer yang kayak fotografer misalnya wedding atau apa, sebenarnya foto-foto yang kayak gitu pun kalau nggak salah stok stok foto ya kalau nggak salah, itu juga bisa dibilang uangnya lumayan oke gitu. Cuman aku sih nggak deep down ke sana ya, cuman sepengetahuan aku sih banyak banget, objek-objek kecil pun sebenarnya di foto itu bisa jadi uang gitu dan mungkin harganya nggak gede, cuman kan secara quantity nanti banyak yang beli, itu juga bisa oke gitu. Jadi tapi kalau yang kayak gitu, mungkin kamu bisa mikirin nih objek apa yang mungkin orang cari dan kayaknya mungkin fotonya jarang gitu ya di internet. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu objek
yang bisa mendatangkan uang gitu. Karena mungkin orang-orang nyari gambarnya nggak ada, masa nggak mungkin dong mereka mau bikin presentasi atau mereka mau bikin poster tentang hal itu, mereka fotoin sendiri. Nah, pasti mereka nyari sesuatu yang bisa dibeli secara online, mungkin sekitar berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, ya udah nggak masalah, yang penting mereka dapat si objek tersebut, gitu sih. Udah sih, cuma Apakah mau sampai. Mhm. Ya, apakah Kak Riki kamu. pernah menjual fotonya? Kalau aku sih nggak pernah ya, kalau yang lebih ke yang stok foto gitu ya. Soalnya biasanya foto-foto kayak gitu ya kayak tadi, yang mungkin teman-teman kalau hobinya lebih ke sana, it's okay gitu. Karena kan monetisasi terkait foto tuh banyak banget, yang kayak tadi aku bilang. Bisa foto-foto yang kayak tadi dijual, atau misalnya kita fotoin event gitu kan, fotografi event juga kayak ngelakuin video tentang event. Terus juga foto-foto, pre-wedding, konseptual, fashion. Jadi ya semua sebenarnya banyak banget cara kita menghasilkan uang dengan fotografi. Cuman balik lagi nih, kalau emang teman-teman sukanya foto-foto objek yang kayak tadi siapa? Kak Titi ya? Iya. Kalau misalnya kayak gitu, ya nggak masalah juga, dicoba aja gitu, it's okay. Kalau misalnya bermodalkan smartphone aja bisa nggak nih memonetisasi Oh, bisa banget. foto? Kayaknya aku punya temen aku lupa temen atau mutual friend yang mereka banyak banget foto pakai handphone gitu ya, terus mereka jual gitu. Bahkan kalau nggak salah, kalau kamu cari di YouTube mungkin ada kali, ada yang mereka biasanya cuman foto-foto hal simpel yang kayak tadi aku bilang, kayak foto jeruk doang gitu. Cuman ya mungkin fotonya agak proper ya, gimana fotoin jeruknya gitu ya. Atau foto objek-objek di sekitar kita aja gitu, difotoin sama dia, tahu-tahu ya dia nggak ngeliatin gitu ya, tahu-tahu ada uang masuk gitu. Ya itu sebenarnya salah satu passive income juga sih, kalau kamu suka foto-foto yang hal-hal kayak gitu tapi kamu diemin, tahu-tahu dapat duit kan lumayan gitu, kayak rezeki yang nggak tahu datang dari mana, gitu. Betul betul betul. Kalau Bisa kok. misalnya kalau misalnya dari Kak Riki, Mhm. lensa dan kamera andalannya apa nih? Aku bisa dibilang dari pertama beli sampai sekarang sebenarnya belum ganti. Aku masih pakai Fujifilm sih sekarang, Fujifilm yang X-T10. Lensanya X-T10. lensa bawaan? Lensanya ada lensa bawaan, aku sempat gonta-ganti sih lensa, karena aku kan dulu sebenarnya karena mau explore, jadi ujung-ujungnya ya udah aku coba beli kan. Ada yang 35 mili, ada yang, aku lupa berapa ya, 56, sempet juga belajar foto buat yang jarak jauh, cuman udah akhirnya aku jual sih. Jadi kalau aku sih strateginya dulu aku beli bekas yang masih oke, karena harga lensa itu biasanya nggak Jauh lebih jauh-jauh mahal? turunnya, Oh gitu. gitu. Jadi misalnya aku beli 5 juta, ujung-ujungnya aku masih bisa jual di 5,2 bahkan kadang-kadang. Jadi aku beli itu hanya untuk belajar, habis itu aku jual lagi dengan harga yang karena aku cuma penasaran doang nih, kalau aku pakai lensa ini, oke nggak hasilnya atau gimana gitu. Jadi aku nyari, itu another tips ya, jadi kita bisa nyari sebenarnya lensa-lensa yang, bekas tapi masih oke, kita jual dengan harga yang sama pun, itu masih banyak yang nyari gitu. Jadi kayak kita belajar sesuatu pakai lensa baru, tapi ujung-ujungnya kalau nyewa kan kita bayar ya 200 ribu, 300 ribu. Tapi ini dengan catatan kita mungkin perlu modal aja ya, agak beda ya. Cuman kalau misalnya nggak ada modal, kalau misalnya kita mau belajar, beli nyewa lensa juga nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya ada modalnya, teman-teman bisa tuh beli yang bekas, habis itu nggak lama dijual lagi. Gitu, karena harga harga lensa tuh biasanya nggak bakal ngedrop jauh, harganya bakal segitu-gitu aja, another investment lah. Oke, dari teman-teman di sini yang ada yang mau nanya kah? Mungkin seputar kamera, lensa, basic-basic foto yang lain? Iya, kalau mau Nanya sharing dong, juga nggak nanya. masalah. Iya, silakan. Boleh boleh. Kak Riki, Mhm. Kak Riki itu lebih orang zoom lens atau fix lens? Mmm, aku lebih suka fix lens sih. Iya, oke. Kenapa nih? Nggak apa-apa, nanya aja, ingin tahu begitu. Oh, kalau kamu Kaye, Habis biasanya apa? Sukanya apa?
lagi galau sih. Koleksiku biasanya fix lens ya. Cuman Oh, kadang-kadang ya. lagi kepikiran apa mulai ke zoom gitu. Sebenarnya itu kayaknya baik ke kebutuhan sih. Kalau fix lens itu enaknya sih sebenarnya foto-foto yang objeknya bisa kita atur sebenarnya kalau fix lens. Karena kan kita mesti maju mundur ya kalau fix lens kan. Kalau misalnya Heeh. street foto tuh agak susah sebenarnya fix lens. Karena kadang-kadang kita mau foto, ini objeknya nggak masuk gitu, ke crop atau gimana kan, nggak enak. Jadi mungkin kalau street aku lebih rekomendasi foto yang bisa zoom in zoom out. Cuman kalau misalnya foto kamu kebanyakan objek yang bisa kamu atur gitu ya. Misalnya kayak apa? Fotoin model atau fotoin food fotografi, mungkin fix lens lebih enak. Karena kalau kamu sempat googling dulu juga aku sempat googling, fix lens itu secara quality foto jauh lebih bagus dibanding lensa yang telefoto. Secara quality itunya ya, hasil akhirnya ya, gitu. Oke, oke. Terus Gitu. kalau misalkan teori kan udah paham semua nih. Ya teknis-teknis lah gitu. Cuma apa cara pakai kamera, cara Iya betul. ngatur exposure triangle gitu-gitu ya. Itu grow lebih jauh lagi terus nyari inspirasi foto tuh biasanya kemana sih Kak? Kalau aku dulu pertama kali banget, pertama ya, ini aku ya, maksudnya dari pengalaman pribadi ya. Jadi mungkin cari fotografer yang kamu suka dulu nih. Misalnya siapa gitu. Terus kalau emang kamu suka ngeliat foto-fotonya, paling simpel adalah coba kamu tiru sih. Maksudnya bisa nggak sih kamu nge-capture foto kayak dia gitu. Tapi ya itu hanya sebagai dijadikan pelajaran doang sih. Jangan sampai, karena kan sebenarnya kalau plagiat juga nggak oke sebenarnya. Karena harusnya fotografer tuh punya sense-nya mereka sendiri, style-nya mereka sendiri lah. Jadi pertama mungkin lihat dulu nih apa kiblatnya kamu lah, fotografer itu yang kayak gimana yang oke gitu. Baik itu sama mesti tahu dulu nih apa yang kamu mau pelajarin itu fotografi apa, baik itu food fotografi atau apa. Sebenarnya dari situ pun kamu bisa explore gitu. Karena food fotografi aja sangat-sangat banyak sih gitu. Jadi kalau misalnya mau ngakuin eksplorasi, pertama mungkin cari tahu dulu food fotografer yang mungkin kamu suka gitu ya, fotografer apa. Terus kalau kamu punya spesifik objek atau subjek yang kamu suka, coba dulu di situ. Terus kalau saran aku juga, misalnya kamu challenge diri sendiri sih, misalnya dalam 1 bulan gitu, lu mau foto sesuatu yang kayak gimana gitu. Mungkin sesuatu yang kalau kamu lihat, ini kok kayaknya settingnya susah atau hal yang susah gitu. Kamu challenge dalam berapa hari atau dalam 1 bulan bisa nggak kamu melakukan recapture foto tersebut gitu. Jadi nanti semakin lama ya kamu bisa dapetin skill yang bisa kamu jadi banyak pengalaman lah ibaratnya gitu. Sampai satu titik dari pengalaman yang udah kamu pelajarin di masa lalu, kamu akhirnya bisa punya mindset, "Oh ini kayaknya gue bisa deh ngebuat foto kayak gini dari pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C," gitu. Jadi kayak digabungin gitu loh. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Jadi pelajarin dulu aja yang banyak hal, sampai suatu saat kamu punya ngerasa, "Kayaknya aku bisa deh bikin foto kayak gini," gitu. Itu hal-hal yang simpel yang mungkin kalau kita sempat lihat tuh kayak flying food photography. Jadi kan foto-fotonya melayang gitu. Itu kan biasanya kan hasil-hasil dari apa yang mereka udah pelajarin dulu, terus tiba-tiba dituangkan lagi gitu dengan ide yang berbeda. Jadi mungkin saran aku ya banyak belajar dulu sih dan recapture dari foto-foto orang sampai kita ngerasa skill kita cukup, terus kita punya ide sesuatu, akhirnya dari ide itu karena kita skillnya udah ada di masa lalu, akhirnya kita bisa develop sesuatu yang kita visualisasikan yang baru. Karena fotografi itu kan ujung-ujungnya sebenarnya memvisualisasikan apa yang ada di kepala fotografer gitu. Kita mau bikin foto kayak gini gitu. Gimana ya caranya gitu. Gitu sih paling kalau menurut aku. Sip, sip. Thank you banget nih Kak. Sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga atau mau nanya? Tadi kayaknya Kak Vincent ada sharing nih di meja hijau. Mau ngobrol bareng kah di meja hijau juga di voice?
Boleh unmute kalau misalnya mau ikutan. Oh, oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau nanya atau mau ngobrol-ngobrol soal kamera dan foto? Iya, kalau mau nanya lagi galau kamera atau gimana boleh. Kalau menurutku itu sih sharing dikit mungkin ya Kak. Oh iya, silakan. Ada dua jalur sih ya jadinya kan. Mm-mm. Ada fotografinya sama seninya fotografi gitu. Mm-mm. Ada lagi kamera sama gear gitu loh. Betul, betul. Eh, eh, maksudnya gear itu zaman sekarang menurut saya sih ya udah semua udah bagus-bagus aja gitu ya. Bahkan handphone pun udah bagus banget, semua udah bagus banget lah untuk dipakai foto gitu. Betul, betul. Balik lagi bener banget tadi ada slide-nya Kak Iki bilang tergantung kebutuhan ya gitu. Benar. Eh, eh, mungkin kalau tadi yang apa ya vokaleng kan dibahas di slide, tapi mungkin Mm-mm. beberapa teman-teman belum sempat kebahas lebih tuh zoom lens atau fixed lens kayaknya ya. Oh iya, iya benar. Sama kalau menurutku sih antara DSLR atau mirrorless sama zaman sekarang kan semua sensor size pasti udah ada tuh. Benar. Kayaknya emang bahasannya antara lebih DSLR atau mirrorless aja, terus sensor size-nya dibahas gitu ya. Mm-mm. Itu mungkin bisa jadi tambahan nextnya kali ya. Ini vokalnya sih soalnya agak ngebingunginnya tuh karena Mm-mm. setiap sensor size-nya beda, angkanya beda sih gitu. Terus orang Betul, pasti nanti betul. jadi pada bingung tuh. Betul, Di betul, situ betul, betul. kayak lama banget sampai oh ternyata Betul, APS-nya tuh 50 tuh di full frame 75 gitu. betul, betul, Dapetin betul. angka-angka atau bahkan micro four third ada angkanya 40 di full frame 8 gitu. Iya, iya, iya. Thank you udah diingetin. Kalau bahas sedikit yang kayak tadi disampaikan ya. Jadi kalau yang kamera kayak SLR, terus mirrorless. Kalau micro four third itu sebutannya apa ya? Kamera apa ya? Sensor size sih itu Kak, micro four third. Jadinya Iya sih. Dia hitungannya mirrorless kayak mirrorless juga kan, cuman sensornya lebih kecil aja ya. sebenarnya mirrorless atau DSLR itu ada kacanya ceklek-ceklek atau enggak sih gitu. Iya benar, Soalnya benar, benar. kan Canon Nikon sekarang juga udah punya mirrorless tuh. Betul, betul. Jadi sebenarnya mirrorless semua merek sekarang udah ada gitu. DSLR pun semua merek pernah ada. Iya, iya benar. Medium format pun ada DSLR, ada mirrorless tuh. Benar, benar. Ada digital, ada filmnya juga gitu. Betul, betul, betul. Itu jauh lebih detail lagi sih technicality-nya. Cuman kadang-kadang mungkin pesen kalau aku mau sharing gak usah terlalu dipikirin gak teknikal ya, maksudnya asal Benar. exposure triangle udah bisa, udah sih fokus di Iya, seni foto-fotonya aja gitu. betul, Karena betul. aku tenggelam ke arah yang salah lah. Iya, iya benar. Karena kalau misalnya kita kadang belajar si teknik terlalu banyak gitu ya. Kadang ya itu yang tadi kamu bilang sih kayak tenggelam terhadap kadang gearnya atau apanya kan. Kayak pengen foto ini, kok kayaknya gearnya nggak dapet, nggak bisa gitu. Jadi ujung-ujungnya mikirin technicality, gear dan lain-lain, ujung-ujungnya belajar. Jadi kayak sarjana foto, jadi sarjana kamera kita. Iya, bukan fotonya malah. Iya, betul, betul. Ya memang kuncinya sih sebenarnya ya foto aja ya. Sebenarnya yang paling penting tadi komposisi sih. Kalau kita bisa mengkompos fotonya, gimana kita ngarahin audiens terhadap foto kita itu jauh lebih penting. Nanti si technicality-nya ini, hal-hal kecilnya ini sebenarnya mengikuti begitu kita lakuin foto ini. Kayaknya mungkin kurang bagus, bisa difoto lagi dengan cara apa, baru kita pelajarin hal itu. Jadi mungkin bertahap gitu. Tapi aku setuju banget tuh tadi Kak Diki bilang tuh mulainya dari bikin foto kayak apa sih gitu. Benar, benar, Di, benar. di Itu kepala tuh punya imajinasi apa gitu ya. benar, benar. Itu yang ngebedain tukang foto sama fotografer sih.
Kalau tukang foto kan kayak, fotoin dong," gitu. Ya udah habis itu kan selesai kan. Kalau fotografer tuh mungkin punya visualisasi dulu, "Oh, kayaknya gue mau nge-capture kayak gini deh." Nah, apakah udah cukup atau belum nih yang, foto yang kita bayangkan di pikiran kita dengan baik itu subjeknya, background-nya, atau sekitarnya, ada yang perlu ditambahin atau enggak, ada yang apa gitu. Itu sih. Oh, Kak Riki, kan Kak Riki tuh PM ya. Mhm Kak Riki sendiri lebih orang yang teknikal atau mhm. orang yang nyeni sih Kak kira-kira? Kalau Kakak sendiri ngerasa Technical atau nyeni. hmm, mhm mhm mhm. Awal-awal waktu aku baru jadi itu sih banyakan technical ya. Cuman lebih ke belakang mulai ngelupain technical sih. Jadi aku nggak begitu mikirin technicality, jadi ujung-ujungnya ya itu yang tadi aku bilang sih, lebih ke nyeninya sih. Cuman awal-awal sih aku belajar technical lumayan dalam, tapi habis itu udah mulai, eee, begitu udah paham gitu ya, ya nggak terlalu dipikirin sih, yang penting hasil akhirnya gitu. Sip, sip. Thank you banget loh Kak. Thank you juga, thank you sharing-nya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing juga? Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa kita tutup, sesi malam ini. Kalau misalnya mau lanjut ngobrol, silahkan, tapi mau dimatiin dulu rekamannya. Terima kasih buat Kak Riki udah menyediakan waktunya untuk sharing malam ini. Thank you juga, Anta.